Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membahas materi mengenai faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahra Sahira Al-Nisa. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Yang pertama ada sistem monarki. Bani Umayyah menerapkan sistem monarki atau kerajaan, yaitu kekuasaan diwariskan kepada keturunan khalifah sebelumnya, bukan dipilih berdasarkan kemampuan atau musyawarah seperti masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang semula berdasarkan musyawarah menjadi sistem monarki, yaitu kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih berdasarkan keilmuan, ketakwaan, dan kemampuan memimpin, bukan karena keturunan. Namun, sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan dinasti, di mana putranya, Yazid bin Muawiyah, diangkat menjadi khalifah berikutnya tanpa musyawarah umat. Akibatnya, banyak khalifah yang naik tahta masih muda dan belum berpengalaman dalam memimpin. Para pejabat istana atau gubernur daerah sering mengendalikan kebijakan negara demi kepentingan pribadi. Sistem ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ulama dan rakyat karena dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan kepemimpinan Islam. Mereka tidak mampu membuat kebijakan besar, sehingga pemerintahan menjadi lemah dan mudah dikendalikan oleh orang lain. Yang kedua ada perebutan kekuasaan. Di dalam keluarga Bani Umayyah sendiri sering terjadi pertikaian dan perebutan tahta, terutama antara anak dan saudara khalifah. Sering bersaing memperebutkan tahta karena jabatan khalifah dianggap warisan berharga dan sumber kekuasaan besar. Contohnya perebutan kekuasaan antara Khalifah Walid II dan Yazid III, serta antara Marwan II dan Hisham bin Abdul Malik, menyebabkan terjadinya perang saudara. Hal ini menyebabkan instabilitas politik di dalam negeri dan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pertikaian internal dalam keluarga besar Umayyah menjadi faktor utama yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Perpecahan ini membuat pemerintahan tidak stabil, melemahkan kekuatan militer, dan menguras keuangan negara. Di saat yang sama, musuh-musuh politik seperti kelompok Abbasiyah dan Syiah memanfaatkan situasi untuk memperkuat pengaruh mereka. Akibatnya, wibawa pemerintahan menurun dan rakyat kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Yang ketiga ada kehidupan para khalifah yang mewah dan amoral. Banyak khalifah Bani Umayyah hidup berfoya-foya, sibuk dengan pesta, musik, dan kemewahan istana. Mereka jauh dari kehidupan rakyat dan mengabaikan nilai-nilai Islam. Misalnya, sebagian khalifah gemar mengadakan perjamuan besar, mendatangkan penyanyi dan musisi, serta membangun istana megah. Rakyat menilai para pemimpin telah jauh dari kesederhanaan dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku amoral para pejabat istana juga menimbulkan kemarahan dan kekecewaan rakyat, seperti penyalahgunaan harta negara dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat. Terakhir, yang keempat ada ketimpangan sosial dan diskriminasi. Pemerintahan Bani Umayyah lebih memihak kepada bangsa Arab dan sering mendiskriminasi umat Islam non-Arab dalam urusan politik dan sosial. Pemerintahan Umayyah memandang bangsa Arab lebih tinggi derajatnya dibanding umat Islam dari Persia, Mesir, Afrika, dan wilayah lain. Dalam birokrasi dan pemerintahan, jabatan penting hanya diberikan kepada orang Arab, sedangkan kaum Mawali sulit mendapatkan posisi terhormat. Bahkan, dalam urusan ekonomi dan sosial, kaum non-Arab sering tidak mendapat perlakuan yang sama, meskipun mereka juga beragama Islam. Hal ini menyebabkan banyak golongan merasa tertindas dan akhirnya berbalik menentang pemerintahan, sehingga mereka kemudian bergabung dengan gerakan oposisi, terutama gerakan
Gerakan Bani Abbasiyah yang menjanjikan keadilan bagi semua umat Islam tanpa memandang ras. Diskriminasi ini juga membuat solidaritas umat Islam melemah dan semangat jihad menurun karena banyak rakyat tidak lagi setia kepada penguasa pusat. Berikutnya, faktor eksternal atau dari luar pemerintahan. Yang pertama, munculnya kekuatan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah muncul sebagai kekuatan politik tandingan yang menentang Bani Umayyah. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan rakyat, terutama kaum Mawali dan Syiah, untuk menghimpun dukungan melawan Bani Umayyah. Perlahan-lahan kekuatan Bani Abbasiyah semakin besar hingga akhirnya menumbangkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Yang kedua ada pemberontakan dari berbagai wilayah. Daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah seperti Persia, Irak, dan Afrika Utara banyak melakukan pemberontakan karena tidak puas dengan kebijakan pusat di Damaskus. Pemerintahan pusat kewalahan menghadapi banyak pemberontakan secara bersamaan, sehingga kekuasaannya melemah secara militer dan politik. Yang ketiga adalah luasnya wilayah kekuasaan. Wilayah Bani Umayyah sangat luas dari Spanyol hingga India. Hal ini membuat pengawasan dan pengendalian pemerintahan sulit dilakukan. Banyak gubernur daerah yang akhirnya berkuasa sendiri atau otonom dan tidak lagi tunduk kepada khalifah di Damaskus. Yang keempat ada perpecahan antar kelompok dan mazhab. Konflik antara kelompok Sunni, Syiah, dan Khawarij juga semakin memperburuk keadaan. Perbedaan pandangan politik dan agama ini memecah belah umat Islam, membuat kekuatan Bani Umayyah semakin rapuh. Jadi kesimpulannya, mundurnya Bani Umayyah I di Damaskus disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal. Dari dalam mereka hancur karena lemahnya kepemimpinan, gaya hidup mewah, dan ketidakadilan sosial. Dari luar muncul kekuatan baru seperti Bani Abbasiyah serta banyak pemberontak di daerah. Semua faktor itu berpadu hingga akhirnya Bani Umayyah tumbang dan digantikan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi.